Saudara, mahasiswa Fakultas Hukum di mana saja Anda berada, dalam video perdana saya ini, saya akan menyampaikan satu bimbingan mengenai cara penyusunan suatu skripsi atau karya ilmiah yang baik dan benar. Saudara, rekan-rekan mahasiswa, bahwa dalam rangka menyusun suatu skripsi yang baik dan benar, kita perlu memperhatikan beberapa hal pokok dalam membuat suatu karya ilmiah atau suatu penelitian hukum, agar penelitian yang kita lakukan tersebut dapat memberikan suatu jawaban terhadap isu-isu hukum yang tengah kita teliti. Nah, saudara, rekan-rekan mahasiswa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu skripsi yang baik dan benar. Pertama adalah judul penelitian dan metode penelitian. Nah, dalam video saya yang pertama ini, saya akan membahas mengenai judul penelitian dan metode penelitian. Saudara, judul penelitian yang akan kita tuangkan dalam suatu skripsi merupakan suatu pernyataan yang mengandung keseluruhan suatu penelitian yang menggambarkan objek yang ingin diteliti. Tentu, objek kajiannya adalah objek kajian hukum, baik itu kajian formal maupun kajian material ilmu hukum. Secara teknis, judul penelitian hanya dapat dirumuskan apabila telah ditemukan isu hukum. Nah, jika isu hukumnya telah ditemukan, maka dari isu hukum tersebut dapat diformulasikan judul penelitiannya. Nah, mengapa demikian? Karena isu hukum itu sendiri pada dasarnya merupakan kesenjangan antara konsep hukum dan fakta hukum yang membutuhkan jawaban melalui suatu kegiatan penelitian hukum. Jadi, isu hukum akan menentukan perumusan suatu judul penelitian hukum yang akan kita lakukan dan akan kita tuangkan dalam suatu skripsi. Nah, hal yang perlu diperhatikan oleh seorang mahasiswa hukum atau peneliti hukum ketika akan merumuskan suatu judul penelitiannya, maka isu hukum yang dikajinya seyogianya benar-benar diminati oleh peneliti atau mahasiswa tersebut. Kalau itu terjadi, peneliti akan kreatif meneliti dan penelitiannya kelak akan menjanjikan hasil yang baik. Tidak baik bagi seorang peneliti, terutama dalam kerangka menyelesaikan studi, merumuskan judul hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan lulus sebagai sarjana atau magister hukum atau doktor atau yang lainnya. Akibatnya, skripsi yang ditulis berdasarkan laporan hasil penelitian itu tidak banyak berarti, baik untuk khasanah ilmu hukum maupun untuk menyelesaikan persoalan praktis hukum. Ya, itulah mengapa begitu pentingnya suatu judul penelitian yang akan kita tulis dalam suatu skripsi. Nah, judul yang baik dan benar dalam suatu perumusan penelitian adalah telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama adalah telah mencerminkan tema penelitian dan tidak menyimpang dari isu hukumnya. Yang kedua, dirumuskan secara singkat, sederhana, dan jelas. Yang ketiga, yaitu telah menggambarkan tipologi penelitian hukum yang akan dilakukan. Yang keempat, tentunya telah mengandung problematika hukum yang seharusnya dipecahkan peneliti dalam suatu penelitian hukum. Jadi, kesimpulan dari tema kita dalam penentuan judul penelitian ini adalah, pertama adalah kita harus mengetahui isu hukum apa yang akan kita teliti. Setelah kita mengetahui isu hukum yang akan kita teliti, kemudian kita dengan mudah dapat merumuskan suatu judul penelitian yang baik dan benar
dan dapat menjawab semua isu-isu hukum yang akan kita teliti. Baik, saudara, untuk segmen yang kedua ini saya akan membahas mengenai latar belakang suatu masalah penelitian. Mengapa latar belakang masalah dikatakan penting dalam suatu proses penelitian? Karena latar belakang masalah dapat menjawab semua isu-isu hukum yang akan kita tuangkan di dalam suatu skripsi kita. Oke, latar belakang masalah merupakan sesuatu yang menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Nah, dalam latar belakang masalah ini, peneliti seolah-olah bertindak sebagai seorang detektif yang sedang mengamati suatu lingkungan tempat kejadian perkara untuk memunculkan berbagai macam alasan mengapa judul tersebut. Maka seorang peneliti dalam hal ini dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi belum efektif dalam pelaksanaannya. Hal yang perlu diperhatikan bagi seorang mahasiswa sebagai seorang peneliti hukum dalam membuat suatu latar belakang masalah adalah yang pertama di sini, jangan sampai latar belakang masalah ini melebihi jumlah halaman pada bab-bab berikutnya. Terkecuali misalnya pada bab-bab terakhir seperti bab-bab kesimpulan dan saran. Oke, saudara, ada beberapa hal yang harus dimuat dalam suatu latar belakang masalah. Saya kasih contoh pertama, itu mengenai kondisi ideal mencakup keadaan yang dicita-citakan atau yang diharapkan terjadi. Nah, kondisi ideal ini biasanya dituangkan dalam bentuk visi dan misi yang ingin diraih. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi aktual merupakan kondisi yang terjadi saat ini. Biasanya menceritakan perbedaan situasi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang dicita-citakan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah solusi, merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok bahasan. Nah, itu tiga yang harus termuat dalam suatu latar belakang masalah. Selain itu, latar belakang masalah bisa pula mengandung perbandingan dan penyempurnaan atau tulisan mengenai topik yang sama sebelumnya. Jadi, latar belakang masalah sangat terkait dengan judul penelitian yang kita inginkan. Nah, dalam latar belakang masalah ini kita harus mengerti benar masalah apa yang sedang terjadi. Dan biasanya dalam latar belakang masalah kita dapat memberikan dua pertanyaan, mengapa itu terjadi dan bagaimana solusinya. Jadi, latar belakang masalah adalah menggambarkan tentang keseluruhan penelitian yang akan kita tulis dalam tesis atau karya ilmiah kita. Dan ini biasanya pula dituangkan dalam bab 4 sebagai bab inti dari semua pokok permasalahan yang akan kita tulis. Jadi kesimpulan pada segmen kedua ini yaitu mengenai latar belakang masalah yang perlu diperhatikan oleh para peneliti atau para mahasiswa yang akan membuat suatu skripsi dalam menulis suatu latar belakang masalah. Yang pertama adalah latar belakang masalah harus sesuai dengan judul penelitian. Yang kedua, latar belakang masalah dapat menceritakan isu-isu hukum apa yang sedang terjadi. Yang ketiga, latar belakang masalah dapat menjawab semua permasalahan yang sedang diteliti dan memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Baik, saudara, rekan-rekan mahasiswa di mana saja Anda berada, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam bimbingan cara penyusunan skripsi yang baik dan benar. Mudah-mudahan di segmen berikutnya saya akan menyampaikan mengenai metodologi penelitian, identifikasi masalah, kerangka teori, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini dapat membantu adik-adik sekalian
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.